mentality itu ya, nggak ngetap itu mentality itu. Nggak boleh ngetap. Nggak boleh ngetap. Siapa yang suruh nggak boleh ngetap? Saya. Ini. Oh, emang mentalnya gitu ya? Ya. Pingsan sekalian gitu. Di situ, ya udah. Mending pingsan daripada ngetap gitu ya? Betul. Wah gila sih. Nggak ada peringkat seperti itu, nggak ada. Cuman Indonesia termasuk yang Disegani. terkuat di ASEAN saat ini. Oh. Itu tolak ukurnya biasa kita SEA Games. Multi event yang kita pakai. Multi event. Joe Taslim juga atlet judo kan ya? Maksudnya nama besarnya pasti juga sedikit banyak membawa judo kan? Betul. Dulu junior saya itu di Pelatnas. Tapi begitu gitu. saya pensiun dia baru naik. Nggak ikut main film? Seputar sahabat. Balik lagi di podcast Sebat dan kita masih di Surabaya. Dan hari ini kita udah kedatangan Om Jimmy. Tepuk tangannya dong guys. Gimana Om? Sehat Om? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Om Jimmy ini adalah salah satu mitra GrabCar kita, ya Om ya, bener ya? Siap, betul. Dari komunitas mana Om? Kalau boleh tahu? SGC Surabaya Barat 1. SGC Surabaya Barat 1. Udah berapa lama jadi mitra Grab? Kurang lebih 7 tahun. Oh iya, 7 tahun. 2000? 2017. Awal-awal dong? Enggak juga lah. Nggak juga lah ya. Emang humble aja sih ya. Sekarang ininya apa nih? Apa sih kelasnya apa nih? Apa sih bahasanya? Levelnya apa nih? Level di Grab. Jawara. Oh, Jawara. Oh, sih gitu. Jawara. Gitu, ada gitu ya. Emang gitu sih kalau untuk kasih tahu Jawara tuh. Gitu, ada gitu ya. Siap. Dan kenapa kita ngobrol sama Om Jimmy hari ini? Karena surprisingly Om Jimmy ini ternyata juga atlet judo dulunya dan mantan atlet judo dan sekarang aktif sebagai pelatih judo. Betul Om ya? Betul. Siap. Nasional, pelatih nasional. Pelatih nasional saya di Sambo waktu itu. Sambo. Ya. Yang Tar dulu nih. Tar dulu nih gimana nih? Kita bingung nih. Sambo itu ya 11-12 sama judo lah. Itu adalah nama Jenis olahraga. jenis olahraga. Oh, jenis olahraga guys. Sambo itu. Astaga. Kita lo panik Om. Ya. Itu adalah jenis olahraga juga. Oh, sempat di luar judo juga berarti. Sambo Ya, itu apa? Ya? sebagai pelatih aja itu. Oh, sebagai Karena pelatih. teknik dasarnya juga judo sih harusnya. Mirip-mirip. Sama persis, cuma beda nama-nama teknik aja. Ya. Kalau judo dari Jepang, Sambo dari Rusia. Oh, dari Rusia rupanya dia ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong judo, Om, kenapa dulu milih judo? Dari kapan ikut judo? Dari umur sekitar berarti SD itu, 12 tahunan lah, 11-12 tahun mungkin ya. Oh iya, SD tuh udah ikut judo. Apa alasannya milih judo? Pertama arahan orang tua sih, karena orang tua juga pelatih kebetulan. Pelatih judo? Iya. Oke, memang Mantan tubuhnya atlet judo, terus jadi pelatih, anaknya juga dijudokan. dijudokan. Bukan dijodohkan. Iya. Akhirnya emang diarahin sama orang tua untuk ikut judo, tapi memang kebetulan minat juga. Betul. Dan memang lingkungannya di perjudoan tuh ya, perjudoan Indonesia pada saat itu berarti ya. Iya. Karena udah di atlet-atlet juga kan. Iya. Gimana sih Om tumbuh sebagai anak atlet judo? Sebagai atlet ya? Sebagai anaknya atlet. Oh, sebagai anaknya atlet? Berarti kan sebelum akhirnya masuk judo nih. ya. Apakah kalau marah nggak ngerjain PR dibanting? Belum mandi kamu? Apa begitu apa gimana? Yang pasti kita dididik untuk disiplin. Gitu. Disiplinnya gimana sih emang? Dalam segala hal. Apa tuh contohnya? Contohnya, kita waktu masih sekolah dulu kan bangun tidur ya harus lu bangun jam segini, bangun untuk sekolah. Ntar jam segini lu harus belajar, jam segini harus istirahat. Udah itu ya, udah cukup pakem-pakemnya tuh udah cukup gitu ya, Ditata nggak untuk disiplin. tertata sekali hidupnya gitu ya. Tapi galak nggak sih kalau Galak banget. gimana tuh galak banget tuh gimana?
orang tua nih ya, cerita orang tua. Oh galak banget lah, disiplin banget. Ya. By the way, yang atlet itu bapak berarti? Dulu bapak saya mantan atlet, terus jadi pelatih juga. Ibu? Ibu enggak? Ibu enggak? Ibu enggak. Ibu aman aja tuh ya? Aman. Aman aja, maksudnya kan kayak kalau dua-duanya atlet ngebanting dua-dua kan mau ngadu kemana ya? Ya. Nah terus dari sekian banyak olahraga yang dipilih judo, sempet cobain olahraga yang lain nggak? Waktu itu memang kita diajarin judo, terus memang tertarik sama dunia judo. Akhirnya konsentrasi memang di judo. Jadi untuk Konsentrasi di judo. karena kita untuk meraih prestasi harus fokus. Jadi waktu untuk belajar yang olahraga lain istilahnya nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Dulu eat sleep judo. Itu ya. Eat sleep judo. Beda sama Iya. sekarang. Kalau sekarang eat sleep grab. Siap. Makasih loh. Ya. Nah, terus itu dari SD tuh ya. Dari Dari kecil udah ikut judo. Iya. Itu udah langsung dipersiapin jadi atlet atau ya coba-cobain dulu lah, hobi-hobian dulu. Langsung diarahkan untuk jadi atlet. Kehidupan seperti apa itu yang dijalani anak itu waktu itu? Bisa dibilang masa anak-anak saya hilang ya. Oh iya. Masa remaja saya itu hilang sama sekali. Karena latihan pertandingan. Latihan dan latihan. Nah. Sekolah pun bisa bilang ketinggalan. Karena Oke. kita atlet dulu, saya dari SMP itu udah masuk pelatnas. Pelatnas junior waktu itu. Usia sekolah kan. Jadi kita bangun jam 5 pagi udah lari fisik. Sampai sekitar jam 7. Sekolah kita mulai jam 8. Jadi 2 jam pertama itu telat pokoknya sekolah. Memang udah ada izin untuk atlet pelatnas, ada izin. Nanti diganti jam pulang sekolah. Jadi bisa dibilang masa remaja hilang dulu itu. Seintens apa sih Om latihannya? Kan tadi ya, baru bangun itu jam 5, langsung lari sampai jam 7. Terus ada apa lagi yang latihan dalam sehari itu tuh apa aja? Sehari kita latihan 3 kali. Jadi kalau zaman saya masih sekolah dulu, bangun tidur udah cuma cuci muka, ganti pakai sepatu, fisik sampai sekitar jam 7 lah. Habis itu lanjut sekolah, pulang sekolah, dari sekolah tuh lari tuh pulang. Ganti baju titipin di mobil, ke pelatih, kita lari pulang. Itu sekitar jarak 7 kiloan, 7-8 kilo dari sekolah ke mes kita itu. Itu diposting nggak sih kayak 7 kilo nih guys gitu, enggak ya? Enggak. Waduh. Kalau sekarang kan lari diposting Om. Zaman itu belum ada. Belum ada ya. Iya, belum 7 ada. kilo tuh lari tuh pulang sekolah. Pulang sekolah. Selanjutnya Setiap hari tuh. Sore latihan lagi jam 4 sampai jam 6. jam 4 sampai jam 6 tuh apa? Teknik berarti? Teknik tuh. Itu latihan bersama atau apa sih? Berarti di dojo gitu ya? Iya, Semacam di dojo ya? betul. Jadi ya itu saya bilang, eat sleep judo. Pernah capek nggak sih? Pernah. Nggak sering. kayak, udahlah, ini namanya anak kecil kan, maksudnya kayak Pernah pasti. muak gitu, Rasa muak dan jenuh pengen... itu pasti ada. Setiap hari kita dilatih gitu intens ya. Pasti ada rasa jenuh itu pasti ada. Wah udahlah nggak mau judo lagi nih. Pernah ada, pasti. Boring itu pasti ada. Terus gimana? Tapi ya nggak bisa. Tetap harus dijalanin kehidupan itu di pelatnas itu. Sebenarnya selalu ada pilihan untuk keluar kan? Nggak, maksudnya ini saya kebayang nih ya. Misalnya kadang kita pengen kan, kalau misalnya nggak tahu sih kalau kayak saya deh, saya dulu sempat pengen jadi atlet gitu. Cuman kalau udah ketemu lari sampai muntah itu tuh enggak lah, nggak usah lah jadi atlet gitu. Capek kan, lelah kan. Cuman ya memang kan atmosfer beda. Ya memang yang pengen sendiri ya kurang dorongan juga kali gitu kan. Atmosfer pergaulan juga beda. Apa yang menjadi bikin Om tuh dari kecil tuh ya tetap bisa jalan terus gitu. Kemauan kayaknya. Kemauan diri sendiri. Pastinya. Atau misalnya kayak dorongan dari orang tua ya bikin. Ada juga itu, tapi faktor paling besar pasti dari kita sendiri. Pasti dari kita sendiri.
untuk ya, menjadi juara itu. Karena saya pribadi achievement itu yang ya, harus lebih. Dalam segala hal sih kalau saya. Baik itu di judo maupun di grab sekarang sama. Di kehidupan nyata lah. Nggak bisa biasa-biasa aja gitu ya? Udah banyak yang biasa-biasa, harus lebih. Kalau hari ini segini, besok segini gitu ya? Harus bisa lebih. Jiwa kompetitif itu akhirnya yang terbentuk ya? Betul. Apa sih, pernah nggak sih kayak waktu kecil nih kan namanya punya bapak seorang pelatih. Apa sih yang disusupi kata-kata gitu sama seorang bapak yang pelatih ini? Pernah nggak sih dapat wejangan tapi yang ya namanya wejangan pelatih gitu? Ya, kamu harus bisa, harus lebih dari yang lain. Kalau cuma latihan sama, ya hasilnya akan segitu aja. Tapi lu harus latihan lebih, biar hasilnya lebih dari yang lain. Itu dalam hal latihan ya. Penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari sama juga. Di Grab pun sama. Kita nih sekarang nih, bisa 20 trip pompa sehari. Besok harus bisa 21. 21 udah kecapai, harus bisa 22. Gitu. Sama kayak level tadi. Iya. Level anggota, bulan besok saya harus Satria nih. Bulan besok saya harus Jawara nih. Harus bisa lebih. Emang mentalitas sih akhirnya. Ya. Sebagai atlet yang besar di keluarga atlet, waktu SD join judo itu, ikut judo itu ayah ngelatih berarti? Iya, ngelatih. Sebagai pelatih, om juga berarti? Iya. Pelatih juga. Itu udah nggak kenal dojo dong? Udah mau rumah, mau dojo, ya dojo semua udah gitu? Bener. Makan diatur? Makan diatur pasti. Oh gitu? Pasti. Pernah ini nggak sih? Pernah ya nggak tahu ya. Kalau sekarang kan, wah nih mental health terganggu nih kalau anak sekarang gitu kan ya. Kalau dulu kan ya udah apa kata orang tua nurut aja Iya, udah betul, kan. betul. Pernah ini nggak tapi pernah berusaha ngelawan nggak sih? Lebih ke... Apalagi kan teman-teman kan nggak semuanya atlet kan. Pasti membandingkan diri, oh dia enak nih Iya. nggak ada lari-lari pagi-pagi. Dulu Gitu. lebih nggak berani ya ke orang tua ya. Beda sama anak sekarang kayaknya. Iya. Didikan zaman dulu sama sekarang beda kayaknya. Iya. Tapi itu tergantung orang lah. Iya, Nggak iya. semua bisa sama. Tapi ya kalau ya apapun sekarang kan pasti ya berterima kasih juga kan sama Iya, apa yang udah pasti. orang tua kasih dulu gitu. Pasti. Kalau nggak digalakin segitunya kayak Betul. nggak jadi kayak gini deh Betul. sekarang gitu. Sedisiplin ini segala macam gitu ya. Ya. Nah kalau boleh tahu dulu ikut judo udah dapat penghargaan apaan aja, Om? Dulu Ini nih ya. ya ini sebagian piagam yang bisa saya bawa. Sebagian ya. Sebagian, ya. Yang bisa dibawa, ada yang tidak dibawa juga berarti ya. Iya. Ini boleh kita lihat-lihat nih Om ya. Boleh. Kita sambil cerita-cerita boleh kali Iya, ya? boleh. Aku izin buka ya Om ya. Apa nih? Kita mulai dari mana nih Om? Enak ya? Ini sebagai Atas atau yang bawah? Ini official nih sebagai pelatih saya ini. Oh sebagai pelatih. Ya, yang sebagai pelatih ini atlet nih sebagai atlet dari junior. Oh iya. Ini ada yang apa nih? First ASEAN Open Judo Junior Championship 92. Itu tahun 92 itu kejuaraan. Second winner di kelas 56-60 kg gitu ya. Iya. Ini apa nih Om? Kalau boleh cerita? Itu kejuaraan ASEAN Junior sih. ASEAN, Asia Tenggara berarti ya? Asia Tenggara itu. Untuk kategori junior ya. Ini umur berapa berarti Om? Itu 92 umur berapa berarti itu? 92 sekarang 2003. SMP, SMA? Iya sekitar. Iya, segituan ya? Itu berarti udah lawan dari negara-negara lain kan? Betul. Ada cerita nggak Om? Apa untuk bisa mendapat second winner ini gitu? Juara satunya siapa waktu itu? Filipina waktu itu. Filipina waktu itu? Iya. Dia yang memimpin Asia Tenggara waktu itu ya? Jagoan Asia Tenggara waktu itu dia? Ya, di Asia Tenggara Filipina termasuk kuat waktu itu. Berarti
Enggak, sorry. Ini sparring atau apa ya? Sparring atau kan kalau nggak tahu, yang aku tahu tuh kan kalau bela diri turnamen ada yang sparring, ada yang Oh, jurus-jurus seni, gitu ya, seni. seninya. Ini ikut yang mana? Yang tarungnya ini. Yang tarungnya ya? Ini berarti waktu itu final ngelawan Filipina. Final lawan Filipina. Ini kejuaraan internasional pertama saya nih. Oh gitu. Gimana tuh ininya? Pressure-nya gimana sih? Pertama kali ikut kejuaraan internasional. Pas lawannya mukanya udah beda nih gitu, udah nggak lokalan lagi nih. Pressure-nya pasti lebih tinggi ya. Beban yang kita tanggung juga lebih tinggi karena kita bawa nama negara kan. Beda kayak event-event yang sebelumnya saya ikutin cuma nama daerah kan, Jawa Timur ya. Ini bawa negara. Pasti pressure-nya lebih tinggi. Gitu. Tapi ya suatu kebanggaan buat kita di zaman itu masih SMP SMA itu ya. Bisa wakilin negara kan gitu. Ada bendera tuh ya di ininya ya, di bajunya ya. Betul. Ada ini nggak? Ada cerita tentang kondisi pertarungan final pada waktu itu nggak? Cerita ya. Iya. Masih ingat nggak? Masih ingat ya masih. Masih. Cukup dibilang seru-seru. Tapi memang dia kuat. Saya kalah di bawah di ground waktu itu. Body ground itu berarti pertarungan bawah ya Di berarti? bawah. Piting-pitingan gitu ya? Iya, di atas sama-sama nggak bisa banting. Udah pertandingan berjalan 3 menitan, saya kena kunci di bawah. Kalau di ground ada masuk kuncian, submission itu 20 detik ipon atau menang lawannya gitu. Jadi Dia gitu ya, nggak pakai ngetap ya? bisa kalau kita dicekek atau dipatahin tangannya boleh ngetap. Jadi kalau 1 detik kecekek kerasa ngalah ya udah ngetap. Tapi waktu itu Ipon, kuncian waktu itu. karena nggak ngetap. Nggak ngetap. Mentality itu ya, nggak ngetap itu mentality itu. Nggak Ya? boleh ngetap. Nggak boleh ngetap. Siapa yang suruh nggak boleh ngetap? Saya. Ini. Oh, emang mentalnya gitu ya? Ya. Pingsan sekalian gitu. Di situ, ya udah. Mending pingsan daripada ngetap gitu ya? Betul. Wah gila sih. Apa kunciannya tuh apa tuh waktu itu, sorry kalau boleh tahu? Kaki kah atau Badan. Kalau namanya Yokoshio Gatame, nama tekniknya. apa yang terasa tuh? Aku sejujurnya nggak terlalu ngerti. Aku tahu kan kayak armbar kan berarti yang kayak tangan kan? Itu pitingan sih, kuncian. Pitingannya yang leher atau? Oh bukan, badan, kuncian badan. Bukan cekikan, bukan ambar kayak patahan itu bukan. Kuncian. Apa yang sakit itu di mana sih? Oh sakit sih nggak ada, cuman kekuncian kita Nggak bisa berusaha ngapa-ngapain. membalikan lawan, ya, membalikan lawan untuk ngelepasin kuncian itu, tapi nggak berhasil waktu itu. Ada waktunya kan 20 detik, udah menang lawannya. Ya. Itu kejuaraan internasional pertama tuh ya. Iya. Kalau yang paling memorable ada nggak? Pertandingan paling memorable. Ini kita bicara masih jadi atlet nih. Masih di tingkat junior itu tahun berapa waktu itu ya? 95 kalau nggak 97 itu ada namanya Suhut Cup. Suhut Cup itu hanya kelompok umur, jadi berat nggak dihitung. Mau berat 100 berapa sekian boleh. Waktu itu saya berat kelas 60-an, 65-an lah. Berat 65 saya waktu itu. Final dari awal tanding tuh sampai ke final itu kira-kira 6 partai. 6 partaian. Untuk menuju final tuh ya. Sampai ke final. Di final itu berat badan lawan saya itu 130 kilo. 129 kilo. 2 kali lipat dari saya. Dan saya bisa menang itu. Dan itu baru pertama di Indonesia. Kelas kecil bisa juara Suhut Cup. Sorry, ini internasional ya? Yang Suhut Cup nggak nasional. Oh ini nasional? Nasional. Tapi kayak di Jepang itu dulu ngetrennya All Japan. All Japan itu semua yang jago-jago turun. Dan nggak ada kelas di situ. Kalau judo kan ada kelas tuh, 60 kilo, 65 kilo, 70 kilo. Kalau yang Suhut Ini Cup kelompok itu usia gitu ya? kelompok usia. Ini Mas. Jadi dari awal sampai
akhir ketemu gede semua. Yang 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo. Terakhir yang final 129 kilo dia. 129 kilo? Iya. Dibanting? Nggak banting, saya menang hukuman waktu itu. Karena di semifinal saya ketemu sama dia ini. Kalah udah saya. sempat ketemu. Oh, sempat kalah? Di semifinal saya kalah. Di semifinal saya kalah sama dia nih. Saya banting karena badannya gede juga, cuman dibalikin itu kebalik saya. Karena poin kalah semifinal, tapi karena sistemnya cross, waktu di cross saya menang, akhirnya ketemu lagi di final. Itu akhirnya jangan main otot, main otak saya. Nggak main otot, nggak ketemu nih lawan seberat Nggak gini ketemu. nih. Nggak kebanting. Saya di semifinal itu udah berusaha membanting, nggak mungkin, nggak bisa. Berarti ini lawan tinggi lebar nih ya? Lebih tinggi dari saya, lebih lebar dari saya jauh, 2 kali lipat. Apa beratnya? Jadi ya main otak. Karena judo itu nggak cuman otot sih yang dipakai, otak juga dipakai. Harus berpikir cepat. Karena timing untuk membanting orang itu sepersekian detik aja datangnya. Poin terbesar dari kalau tanding judo tuh bantingan ya? Bantingan. Pertama Berhasil bantingan. membanting. Kalau mutlak langsung menang. Kalau apa? Mutlak, bantingannya mutlak. Ipon namanya. Jadi begitu hormat, mulai pegang sama-sama pegang baju kan, bisa banting ya udah selesai. Kalau bantingan di mutlak. Kalau dulu ada 3 penilaian, kalau sekarang cuma 2, wasari, ipon. Jadi kalau bantingannya langsung ipon, entah itu 1 detik, 2 detik, 3 detik, ya selesai tandingan. Ya. Mantap. Nah, terus itu yang paling memorable ya untuk Iya. sebagai atlet. Kalau sebagai pelatih, Sebagai Ada pelatih, sebagai pelatih sejauh ini, yang pelatih sambo itu sih saya, yang Asian Games itu saya kemarin, yang 2018 Asian Games saya ngelatih sambo itu. itu apa Itu, tuh ininya? ya. Yang bikin keingetan banget tuh apa? Karena nggak mudah juga untuk terpilih jadi pelatih nasional ya. Oh, itunya yang wah, ini bisa ngelatih Asian Games banget nih gitu ya. Ya. Suatu kebanggaan juga. Ya, itu Karena nggak semua pride-nya ya. orang punya kesempatan untuk itu. Ya. Gimana kondisinya waktu itu? Maksudnya akhirnya dapat ngelatih Asian Games nih. Terus pertandingannya gimana akhirnya? Sempat menang Pertandingannya, atau? Untuk meraih medali sih susah waktu itu memang. Karena negara lain tuh kalau tingkat Asia, Indonesia masih di bawah lah levelnya. Tapi kita berharap, tapi akhirnya perbuatan juara 3 maksimal waktu itu. Ada satu atlet kita putri, tapi kalah juga sama Mongol. Mongol lawannya waktu itu. Kuat-kuat. Apa sih Om bedanya jadi atlet sama jadi pelatih? Maksudnya kan pasti beda ya. Apalagi kalau pertama kali ngelatih, dulu jadi atlet kontrol badan di kita gitu. Gini loh caranya gitu kan. Kalau jadi pelatih kan mungkin gemes-gemesnya tuh ada gitu kan ya. Iya, beda lah. Apa rasa yang paling terasa saat pertama kali jadi pelatih nih? Dulu nih gua atlet nih gitu. Tanggung jawabnya beda. Antara seorang pelatih sama atlet itu beda. Gimana tuh? Kalau saya jadi atlet ya, saya berpikir untuk saya sendiri kan, menyiapkan diri saya sendiri. Bagaimana saya harus menjadi juara. Kalau seorang pelatih, kan nanganin tim nih. Oh, tim ya, kalau pelatih itu tim ya? Bukan kayak satu ini yang latih satu gitu Oh kayak. enggak, tim. Ada berapa atlet ya, pelatihnya biasa 1, 2, atau 3 orang maksimal paling biasa satu tim. Waktu itu kita dua orang pelatih. Lebih tanggung jawabnya lebih besar pastinya. Bagaimana kita harus bisa membawa anak didik kita juara, bagaimana pertanggungjawaban kita. Anak didik ini lain-lain atas. lagi orangnya kan. Ya, Wataknya juga beda-beda, yang ini nurut, yang ini enggak gitu ya. tapi bagaimana kita harus bikin mereka nurut semua gitu. Ngelakuin apa yang kita mau gitu. Kita kan udah programin semua latihannya apa semua. Bagaimana mereka bisa menjalankan itu gitu. Ya.
Sebagai atlet apa sih value yang paling Om pegang gitu? Ada nggak nilai yang ini harus begini nih Sebagai atlet, sebagai atlet? harus juara itulah ya kali ya. Apapun demi juara gitu ya. Pokoknya isinya latihan untuk jadi juara gitu. Nggak akan pernah cukup dong rasanya. Karena kan sampai kita dapat medali emas belum selesai berarti. Belum selesai, masih ada lagi. Itu tuh ya berarti ya yang bikin ya yang jadi motivasi untuk terus latihan, Iya. kejar fisiknya lagi gitu ya. Jangan pernah ada kata puas. Pernah nggak sih kan ya Om pasti kan udah ada yang juara 1, juara apa gitu. Udah kelar juara 1 udah. Sombong aja gitu. Udahlah, udah kelar kok ini juara 1. Untuk jadi juara, untuk suatu pencapaian itu akan lebih mudah daripada mempertahankan. Kalau kita udah juara 1 nih, mempertahankan itu lebih berat. Tanggung jawabnya lebih gede. Pernah Om ngerasain itu? Maksudnya yang kayak, ini kan sekarang udah juara nih. Pernah. Terus abis itu, ya kan jadi dikenal ya. Si Jimmy tuh juara 1-nya gitu. Akhirnya kan jadi diincar kan. Betul. Pengennya lawan dia nih, harus lawan Jimmy nih kalau kita Iya. pengen dianggap nomor 1 nih gitu kan. Iya. Itu gimana Om rasanya Om? Mempertahankan tuh? Pernah nggak ada pertandingan yang itu gitu? Mempertahankan gelar gitu? Pernah. Kita dulu di Platnas ya, kan nggak 1-2 orang ya atlet di kelas saya. Pasti ada banyak. Apalagi kelas kecil tuh, kalau ukuran Indonesia orangnya kan sekitar 60-65 kilo gitu. Itu kelas setan dulu dibilang. Banyak banget jagonya. Oh iya? Banyak banget. Setiap pertandingan tuh bisa sekitar 30-40 orang satu kelas itu. Paling banyak pesertanya. Antara kelas 60-65, karena ukuran orang Indonesia kan segituan. Itu yang namanya kita, semua juga latihan kan pasti. Jadi juaranya ya itu-itu aja. Yang berlatih konsisten. Iya. Tinggal siapa yang kecolongan aja nih. Nah, gitu. Jadi juaranya waktu itu 1, 2, 3 muter aja gitu. Siapa yang lebih siap, siapa yang nggak kecolongan dia juara 1 gitu. Ganti-gantian seperti itu. Iya. Kalau sebagai pelatih deh, tadi kan sebagai atlet ya. Kalau sebagai pelatih apa sih yang Om pegang banget gitu? Yang kalau mungkin kalau atletnya Om Jimmy nih, ini orangnya gini nih gitu. Ada nggak? Kalau pelatih ya bagaimana cara kita mendidik anak didik kita untuk menjadi juara. Itu suatu keharusan menurut saya. Saya bawa tim ini, ya gimana lu harus menang. Dari persiapannya dari awal, dia latihan seperti apa, mental, fisik, teknik, semua. Kalau sekarang, zaman sekarang enak sih, lebih komplit lah persiapannya. Ada psikiaternya untuk atlet. Nah itu aku baru mau nanya tuh sebenarnya tadi tuh. Kan sebagai pelatih nih ya. Oke, dia secara fisik oke nih, secara teknik juga jago. Tapi kan kita nggak tahu masalah dia di rumah apa. Betul. Itu Om harus ngadepin masalah itu juga kan? Iya. Tapi ada tim khusus. Oh. Ada tim khusus untuk itu. Tapi kita sebagai pelatih juga harus tahu karakter atlet kita seperti apa. Itu harus tahu. Saat misalnya kalau untuk jadi pelatih deh, apa sih tahapan pertama untuk bisa mengenal tim? Ngobrol. Ya, pastinya. Kita harus kenal atlet kita seperti apa. Karakter dia seperti apa. Dan dia akan cerita tuh semuanya tuh mulai dari latihannya, penguasaan teknik segala macam sampai hal-hal yang sifatnya pribadi. Itu akan diceritain juga. Atau emang itu udah urusan si psikiater aja udah gitu. Kita berusaha cari tahu. Kalau Ngulik jadinya ya. iya, pasti kita berusaha cari tahu. Jadi kalau dia ada masalah atau apa kan pasti terganggu latihannya. Bener. Nggak bisa konsen. Dan kalau kita paksain dia latihan, nanti pasti jatuhnya ada cedera atau apa, itu yang kita jaga. Jadi dia masuk tempat latihan, lu harus siap latihan. Pernah ada kesulitan nggak untuk ngadepin itu? Ini anak oke nih, jago banget nih, tapi aduh ininya nih gimana ya gitu?
Apalagi mungkin di tahap awal jadi pelatih kali ya. Ada kita ngadepin anak didik itu yang mentalnya kurang ya. Dia secara fisik itu bagus, secara teknik oke. Tapi begitu masuk pertandingan udah kayak ayam sayur itu ada. Jadi mentalnya langsung down. Apa sih tuh caranya? Gimana sih caranya untuk ngelatih mental tuh? Ini aku ngerasain juga soalnya. Jadi kayak kalau lagi main, kalau cuma buat have fun, aku kebetulan kalau olahraga tuh biasanya main basket. Kalau buat have fun, oke aja, fine aja, main bagus gitu. Pertandingan, apalagi penonton banyak. Iya betul. Deg-degan, Kita susah masuk nafas, lapangan kalau mental kita down bisa lihat orang itu semua bisa jadi satu, jadi bayangan gitu semua. langsung blur, pandangan Iya, blur, betul. kunang-kunang, Itu padahal belum mental. apa-apain. Itu gimana tuh ngelatihnya? Sering-sering aja atau? Ya jam terbang dia untuk bertanding itu harus lebih sering. Ah, Itu selain tadi psikiater itu tadi. karena Psikisnya. pressure kan. Iya pressure itu. Pengen inilah apa? Demam panggung istilahnya kan. Bener. Masuk ke lapangan bertanding, bantuan, udah hilang semua kemampuannya dia. Teknik semua hilang, apa lupa semua kan. Betul. Napas aja kadang nggak beraturan. Betul. Emang jam terbang sih ya jawabannya. Ya udah aja emang dia jelek secara mental, pasang lagi, Iya. pasang lagi, sampai itu lama-lama jadi bagus gitu ya. Iya. Ya. Nah, Om, tadi kan sempat ada ya kalau sekarang udah oke lah, ada apa psikiater gitu-gitu kan tadi Om bilang ya. Apa sih Om bedanya atlet zaman dulu sama zaman sekarang? Untuk apa ini? Untuk mungkin secara atletnya deh, secara mentalnya mungkin, latihannya, peluangnya Ya, mungkin. kalau atlet zaman saya itu emang agak beda kalau saya, menurut saya pribadi ya, agak beda sama atlet zaman sekarang. Atlet zaman sekarang itu kalau saya bilang agak manja ya. Oh, secara mentalitas agak beda. Iya, secara mental itu agak beda. Kalau yang dulu tuh gimana? Dulu ya latihan tuh lebih keras kalau saya bilang. Kalau sekarang anak sekarang latihan ya nggak semua sih ya. Iya, ya. Tapi ada, apalagi zaman sekarang tuh lebih lunak kalau saya bilang. Kalau saya dari segi pelatih lihat lebih lunak. Ada nggak contohnya? Lunak itu gimana? Gini dikit langsung lemes atau gimana? Iya, kayak nggak mau latihan, terus lebih ke situ lah. Iya. Dorongannya kurang atau gimana sih? Karena sih simpel sebenarnya pertanyaannya sebenarnya kan mau menang nggak sih? Mau juara nggak sih? Kalau mau juara ya latihan kan gitu sebenarnya kan? Betul. Kemauannya. Kemauan. Iya, karena semua dasarnya kan kemauan Aha. dari orang itu untuk mau nggak juara. Kalau mau juara ya resikonya lo harus latihan. Persiapan lo harus lebih. Gitu. Kalau persiapannya setengah-setengah mau juara mana ada semua. Iya. Semua juga mau kan ya. Dilatih keras nggak mau tapi maunya juara ya nggak mungkin lah. Tapi ya kemauan lah. Kemauannya, daya juangnya beda sama atlet dulu kalau saya bilang. Pernah ini nggak tahu sih. Aku kebetulan juga sempat ngajar di inilah di kampus lah, ngajar mahasiswa gitu. Itu yang hal yang aku coba pahami gitu ya. Kalau orang dulu tuh memang lebih fokus karena distraksinya nggak banyak. Kalau sekarang kan udahlah handphone, udahlah YouTube, udahlah gamenya juga begadang lagi mainnya gitu kan. Akhirnya banyak yang rusak setelah itu gitu gara-gara itu gitu kan. Terus segala sesuatunya lebih mudah. Memang lebih mudah karena dulu kita nyari, syukur-syukur kalau bukunya ada, syukur-syukur kalau videonya ada. Kalau sekarang semuanya ada gitu. Iya. Tapi itu malah jadi tantangan tersendiri. Malah jadi males, soalnya apa-apanya gampang. Terus distraksi juga terlalu Itu banyak. salah satu faktor penurunan prestasi kalau saya bilang menurut saya. Ada nggak Om trik tersendiri gitu? Karena itu
tantangan kan. Sebenarnya ini kan tantangannya zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh tantangannya itu gitu. Kembali lagi ke manusia ya, ke orang. Mentalnya yang benar-benar harus jadi Kemauannya lebih ya. dia itu. Seberapa besar kemauannya dia. Kalau dia pengen juara ya, dia harus mengesampingkan hal lainnya. Benar-benar konsen. Karena nggak konsen nggak mungkin untuk mencapai sesuatu itu nggak mungkin. Pernah kegemesan dong ngadepin yang hal-hal kayak gitu? Ini anak secara fisik udah oke banget nih. Secara apa ya, mungkin secara kayak teknik juga kayaknya anak oke nih. Seandainya dia lebih disiplin aja. Pernah nggak Ada, ngadepin itu? ada. Gemes banget. Gitu. Ada. Pernah. Apa triknya? Nggak ada trik? Ya kita kasih kesempatan aja. Kasih kesempatan, tapi kalau udah dikasih kesempatan dia nggak bisa berubah ya, Bye. ya Oh gitu ya? say goodbye. Kasih kesempatan yang lain. Iya Karena sih. nggak atlet nggak cuma dia, banyak yang lain. Iya benar. Yang mau itu banyak. Berarti emang sebagai pelatih juga nggak boleh terlena sama kemampuan fisik dan teknik seseorang gitu ya. Kayak ini bakat ada nih anak nih, tapi aduh kok kayak Ya, semua males-malesan faktor latihan. pendukung harus dipertimbangkan. Ya. Nggak cuma teknik, fisik, mental juga harus. Iya. 3 pilar itu paling penting kalau saya bilang. Fisik, teknik, mental. Dan zaman sekarang kayak mental yang paling sulit. Iya, betul. Iya. Kemauannya. ini. Siap. Nah, kalau yang Om Jimmy udah jalanin nih segala, jadi atlet dulu gitu, terus sekarang jadi pelatih. Peranan pemerintah tuh gimana sih Om? Sejauh ini? Sejauh yang Om rasakan deh. Peranan pemerintah untuk dunia olahraga ya. Ke Dunia atlet, judo deh paling nggak. judo. Kalau saya bilang dibandingkan zaman saya jadi atlet dulu, jauh lebih bagus sekarang perhatian pemerintah. Gimana tuh? Apa yang membedakan? Untuk reward yang diterima atlet, terus value itu ya, terus jalur prestasi itu lebih luas disiapin sama pemerintah sempatnya. Jadi untuk atlet istilah di judo kadet usia dini, dia japres, dia juara, bisa masuk ke sekolah negeri seperti itu. Oh dulu nggak segitu kuatnya jalur prestasi ya? Iya. memang. Kayak menang ini, menang itu, tapi kesempatan tuh kadang kurang kebuka untuk ini dan itu gitu ya? Iya. Kesempatan kerja, kesempatan sekolah gitu, itu nggak ada dulu? Ada tapi nggak sebagus, nggak sebaik sekarang. Perhatian pemerintah lebih bagus sekarang kalau saya dibandingkan saya jadi atlet ya. Reward ke atlet itu lebih Iya. Ya semakin membaik gitu lah ya, biar olahraga ini juga Betul. nggak cuma judo tapi yang lain juga. Iya. Jadi kita Sama sih. bisa lebih berprestasi lagi gitu Iya. ke depannya ya. Ya. Nah tapi kalau ngomongin cita-cita sendiri nih, cita-cita Om sendiri, pernah kepikiran yang lain nggak sih selain judo? Sebenarnya pengennya jadi ini nih, jadi pilot misalnya atau jadi apa gitu. Pernah nggak kepikiran yang lain? Atau emang udah judo aja udah? cita-citanya. Cita-cita. Udah tua gini saya masih Dulu challenge dong. cita-cita. Atau nggak apa-apa deh. Tua-tua juga nggak apa-apa. Boleh aja dong cita-cita. Saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di bidang yang saya tekunin saat ini. Kalau sekarang? Kalau dulu waktu kecil pernah ada nggak? Sebenarnya cita-citanya mau jadi ini, tapi malah jadi judo. Jadi juara. Memang itu ya dari kecil ya? Iya. Jadi juara. Dan itu yang dibawa sampai sekarang. Maksudnya mentalitas itu. Bukan masalah judonya, Iya. bukan masalah grab car-nya, Iya. jadi juaranya. Dalam kehidupan sehari-hari harus lebih baik dari yang lain. Itu diterapkan ke keluarga juga nggak? Sorry Om, udah punya anak mungkin? Ada Judo juga? anak enggak? Bulu tangkis anak. Oh bulu tangkis. Cowok cewek? Cowok. Memang minatnya bulu tangkis? Minatnya bulu tangkis. Pernah dijudokan? Pernah. Tapi anaknya nggak mau. Oh. Berat mungkin. Dibalik Dan- bayang-bayang bapaknya, juara ini, juara itu. Saya sendiri nggak maksain sih ya, karena saya tahu sendiri kehidupan atlet itu berat. Oh gitu? Iya. Kehidupan seorang atlet itu berat. Jadi
Kalau anak saya yang mau lu apa terserah. Milihnya ke badminton malah, atlet juga jatuhnya. Tapi itu tetap dibawa tuh ke anak ya. Jadi apapun terserah tapi juara. Iya pastinya. Ikutan nggak sekarang dalam pengembangan ini anak, pengembangan bakat anak lah ya bisa dibilang ya. Mungkin sekarang kan dia minatnya bulu tangkis gitu ya, badminton. Ikutan nggak? Ikutan ngejagain itu nggak? Misalnya kayak bangun pagi dong, lari itu fisik atau apa gitu. Oh enggak. Itu dia di Jakarta sih. Oh dia di Jakarta. Di klub. Udah sekarang udah udah klub juga sih ya. Iya, udah tertata lah. Dulunya sebelum masuk klub Ya, pasti. ikutan. Ikutan ngebawelin. Apa yang umur berapa waktu itu pas awal-awal dia untuk Om siapin gitu deh. Ini misalnya aku pengen punya anak, terus kayaknya dia minatnya olahraga. Ya kalau Om kan atlet ya, tahu gitu gimana cara apa ngajakinnya, mendisiplinkannya. Cuman kalau yang bukan atlet kan kadang nggak tega atau apa. Apa sih Om kuncinya? Disiplin itulah. Kita harus nerapin disiplin itu dalam segala hal. Karena untuk sukses buat saya, tangga pertama yang harus diinjak adalah disiplin itu. Dalam segala hal. Kalau nggak ada disiplin, udah buyar semua. Nggak mungkin tercapai tangga teratas itu. Sukses itu. Dan itu diterapkan ke keluarga juga sekarang ya? Siap. Semoga sukses anaknya. Sekarang umur berapa? Sorry, anaknya? Anak 22. Ih, udah lagi seger-segernya tuh ya? Sekarang ngelatih dia. Oh ngelatih? Ngelatih badminton? Badminton. Di klub. Di klub? Ngatlet juga? Dua-dua tuh masih kan ya? Kalau dua-dua tuh? Ya, atlet tapi karena badminton kalau saya bilang persaingannya berat ya. Banyak banget badminton itu. Ribuan orang. Kalau Udah judo gitu kan dia- sedikit. Begitu dia juara-juara apa sih? Atlet-atlet sendirian gitu, bukan kayak bola gitu kan? Iya. Ya, Berat gitu. kalau dia di Jakarta, klubnya Jakarta. Jakarta Selatan dia juara. Tapi untuk tim DKI dia belum tembus. Memang berat, untuk badminton berat. Dan kalau saya bilang kalau usia 22 udah terlambat lah. Kalau nggak bisa juara, nggak akan juara itu. Ya, usia Kalau- segitu. Iya. Emang, ya, benar. Nah, tapi kalau aku sempat ini sih, bukan di judo sih tapi kayak kalau badminton sebenarnya kan pengembangan bakat usia dini juga udah cukup bagus ya. Iya, Mas. Kalau di judo sendiri gimana sih? Ada juga. Udah Dari cukup usia bagus? dini. Udah jalan. Yang kecil-kecilnya, mulai Iya. dari yang Dari kecil-kecilnya. SD. Nggak harus dia anak pelatih kan? Enggak. Kalau Om kan anak Tapi pelatih ya? kalau judo kebanyakan dari ya keluarga judo terus Akhirnya gitu ya. iya karena judo itu kurang populer sih ya. Benar. Kadang orang umum ditanya judo itu apa sih gitu kan. Yang tendang-tendangan ya, yang pukul-pukulan padahal kan enggak ya. Jadi kurang populer memang dibandingin sama karate, pencaksilat kan orang udah tahu pasti. Kalau judo itu orang masih bertanya, judo itu apa sih? Gitu. Banyak kan yang gitu. Jadi kalangan juga keluarga pejudo, terus tetangganya mungkin pejudo baru tahu. Gitu. Untuk nyari bibit memang agak susah judo itu. Karena ini ya, kurangnya awareness dari masyarakat dan Iya. yang kayak emang dari awal minatnya judo nih gitu kan, memang bukan olahraga yang Betul. Nggak paling populer gitu Iya. ya. Tapi Tapi- kita udah mulai untuk itu. Udah dari Iya. dulu sih, bukan mulai, udah berjalan. Ya dan aku tahu juga ini kan, Jo Taslim juga atlet judo kan ya? Maksudnya Ya. nama besarnya pasti juga sedikit banyak membawa judo kan? Betul. Itu atlet judo nasional juga dulu. Jota Oh pernah bareng? Dulu junior saya itu di Pelatnas. Tapi Oh, begitu gitu. saya pensiun dia baru naik. Nggak lama setelah saya pensiun dia Berarti pernah latihan bareng gitu-gitu ya dulu ya? pernah. Siap. Nggak ikut main film Om? Pada kabur lah memang tuh. Iya. Nah Om ada ini nggak sih Om? Ada harapan nggak sih Om untuk dunia judo Indonesia deh? Ada harapan nggak?
Untuk dunia judo nih, Indonesia aja. Gimana sih harapannya untuk judo Indonesia? ya tentunya semakin maju ya. Dalam hal prestasi ya ini ya. Untuk Indonesia ini, ngomongin Indonesia ya. Ya lebih berprestasi lah. Kalau di ASEAN sendiri sekarang Indonesia itu peringkat berapa sih kalau judo? Nggak ada peringkat seperti itu, nggak ada. Cuman Indonesia termasuk yang Disegani. terkuat di ASEAN saat ini. Oh. Itu tolak ukurnya biasa kita SEA Games. Multi event yang kita pakai. Multi event 2 kali kemarin kita juara umum untuk judo. Saat ini ya salah satu yang terkuat di Asia Tenggara memang. Ini itu perlu dibanggakan juga lah ya. Iya. Mantap ya. Ya. Nah, boleh dong nih sebelum kita masuk ke kabar warga nih. Boleh minta motivasi dong untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengejar mimpi, terutama mungkin yang di dunia atlet nih. Boleh nggak minta motivasinya? Untuk mengejar mimpi ya. Ya tangga awal yang harus dijalani adalah disiplin itu. Karena tanpa disiplin nggak mungkin mengejar mimpi. Nggak mungkin akan ke tangga terakhir itu sukses itu dalam hal apapun ini ya. Nggak juga cuman atlet, mau di Grab, mau di apa juga, kehidupan sehari-hari harus disiplin. Itu tangga pertama nggak bisa dilewatin, ya akan berharap untuk meraih tangga berikutnya nih. Nggak usah muluk-muluk yang lain-lain dulu lah ya. Betul. Tangga pertama aja dulu ya. Ya, lewatin itu dulu. Bener lagi itu dalam segala aspek tuh. Iya. Saya aja diet nih deh, nggak usah deh ngomong yang lain-lain deh. Atlet-atletan diet aja. Pengennya nih harusnya gini nih. Kurangin ini. Makan jam segini. Ngelos, udah kelar. Betul. Nggak ada juara-juara. Nggak akan dicapai. Nggak akan turun beratnya kalau Bener. mau diet. Boro-boro mikirin tambahin lagi olahraganya, tapi kalau disiplinnya nggak ada buat apa Iya. gitu ya. Iya. Benar-benar. Jadi kuncinya kalau mau sukses adalah disiplin. Itu dulu aja. Iya. Nggak usah ngomongin yang berat-berat yang lain dulu ya. Karena orang kan sukanya gitu ya. Ikut judo pengen langsung jurusnya apa nih. Bisa yang ininya nih gitu kan. Terus atau merasa berbakat karena punya postur yang baik gitu. Tapi ya kalau disiplinnya nggak ada Iya, percuma Om ya. Siap. Nah Om, kita ada yang namanya kabar warga. Kabar warga ini adalah di mana teman-teman di Instagram mau nanya sama Om nih. Oke. Pertanyaan pertama dari @yasok. Gimana sih Om caranya mengatur emosi saat dalam perlombaan atau sparring? Mengatur emosi. Mengatur emosi saat pertandingan berarti ya? Saat pertandingan. Kadang kan bisa jadi emosi banget kan? Betul. Kalau di judo itu memang kita dididik ya. Salah satu filosofi judo itu adalah menyempurnakan watak manusia. Menyempurnakan watak manusia. Watak manusia. Jadi itu mengontrol segala sesuatunya termasuk emosi itu. Seorang juara pasti dia bisa mengontrol emosi. Kalau pemula memang kebanyakan ada yang emosi, jadi kayak di judo tekniknya nggak keluar apa itu bisa karena dia emosi. Tapi dengan jam terbang yang cukup itu akan kekontrol semua. Misal nih, aku tanding nih. Terus emosian yang sampai jadinya kehilangan ketenangan. Iya, pastinya. Gerasak gerusuk gitu. Betul. Apa yang hal pertama yang harus aku lakukan? Ada Kalau tips dari saya, Iya. tarik napas dalam. Paling nggak sadar dulu nih. Jangan semua ya. Lumayan aromanya lumayan mengganggu takutnya. Ya. Barangkali tarik napas ini bisa mengganggu ini ya, konsentrasi lawan ya. Gitu kan. Wah, apa nih gitu. Ya. Berarti gitu ya. Yang penting jaga ketenangan. Betul. Kalau kurang tenang, tarik nafas. Itu yang paling basic Om. Iya. Siap. Pertanyaan kedua dari @wiwit Sabil. Om, gimana peran sebagai orang tua dalam mendukung anak yang mau jadi atlet? Nah, Om.
peran orang tua mutlak itu. Harus, kalau saya bilang harus dukung penuh lah orang tua itu harus. Kalau kita bicara peran orang tua mungkin untuk anak usia dini ya. Anak usia dini itu perlu pendampingan orang tua. Jadi kalau saya untuk anak usia dini itu bagaimana kita membuat anak itu mau datang ke tempat latihan, happy dengan suasana latihan. Itu dulu. Prestasi urusan belakang nanti. Bagaimana dia mencintai suasana latihan itu. Itu orang tua berperan untuk mendukung itu. Di rumah. Karena kita sebagai pelatih nggak mungkin 24 jam ngawasin ngontrol atlet. Ya. Kecuali mereka memang benar-benar udah atlet ya. Yang puslatda dipusatkan di mes gitu kita harus kontrol gitu. Dari pagi sampai malamnya kita harus jam tidurnya, makannya, apa segala macam. Tapi untuk yang pemula, yang belum atlet istilahnya, itu peran orang tua sangat penting di rumah. Setelah lepas dari tempat latihan kan kita nggak bisa kontrol latih. Itu peran orang tua yang penting. Pernah Om, ketemu atlet bagus, tapi yang nggak disupport sama orang tuanya? Pasti pernah. Kan banyak ya, yang kayak, apain lah jadi atlet itu? Belum nemu sih saya. Belum nemu? Belum nemu. Ya. Berarti syukurnya, puji syukurnya adalah selalu dapat atlet yang memang mendapat ini ya, dapat support Iya. penuh dari keluarga gitu ya. Iya, saya belum pernah nemu itu. Iya kan? Tapi harusnya sebenarnya kan sering kali kita dengar di masyarakat gitu kan ya. Mungkin ada juga. Di judo untuk saya pribadi saya belum pernah ketemu itu. Kayak seperti itu. Yang nggak disupport sama orang tuanya. Latihan nggak boleh lu. Jangan berangkat latihan. Buat apa sih latihan? Nggak, belum pernah. Ya. Tapi kalau misal katakanlah ketemu, ada tips nggak? Untuk pemula ada sih. Waktu itu di klub saya, emaknya datang nih, nganterin anaknya itu latihan. Lihat dibanting-banting, nggak mau lagi, nggak boleh lagi itu latihan anak. Padahal awalnya emaknya yang nganterin ke tempat latihan. Emaknya memang nggak tahu, judo itu seperti apa nggak tahu. Oh gitu. Pada suatu saat nganterin dia. Ikut. Tiba-tiba. Lihat sampai di sana dilihat anaknya dibanting loh, anak saya kok dibanting begini, marah-marah. Kita jelasin nggak gimana, dia udah nggak usah judo lagi lah. Gitu. Ya memang orang awam ya, makanya bukan dari dunia olahraga, dia nggak tahu judo itu seperti apa. Terus kita udah jelasin bahwa ini nggak asal dibanting, dia udah, kalau dia udah dibanting berarti dia udah menguasai teknik jatuh. Itu yang pertama. Karena kita orang ikut judo, nggak mungkin kita langsung banting, nggak mungkin. Kita pasti ajarin teknik cara jatuh yang benar dulu. Seperti apa. Teknik cara jatuh itu pun juga diajarkan di judo gitu ya? Awalnya pasti diajarkan. Masuk ke judo, bukan diajarin banting dulu, tapi diajarin jatuhnya dulu. Yang benar seperti apa. Karena dibanting, kalau asal dibanting dia nggak tahu jatuhnya tekniknya, bisa patah tulang, bisa. Ya. Siap. Siap, begitu ya, Wiwit Sabil ya. Mendukung anaknya sih memang peran yang sangat besar ya sebagai, kalau memang anaknya mau jadi atlet, peranan orang tua itu akan sangat kritikal lah ya, bisa dibilang ya. Benar. Dan yang ketiga dari @verite. Pas jadi atlet dulu pernah latihan sampai nangis-nangis gitu nggak Om? Saking beratnya latihan. Apalagi ikutnya pas SD kan? Pernah. Apalagi yang ngelatih orang tua sendiri kan waktu itu. Itu pernah saya nangis beneran. Istilahnya orang tua kita ditendang apa kan, semau bapak aja dulu kan. Iya. Nah, anak sendiri mau diinjak mau diapain. Pernah itu. Ya. Itu apa kondisinya? Latihan apa tuh? Latihan fisik kah? Latihan fisik. Latihan fisik, udah kita lari jauh, udah nggak kuat banget, jenuh, lagi stres mungkin ya waktu itu.
Kita jalan, wah ketahuan jalan, bapak ngamuk ditendangin dari belakang. Oh, harus lari. Harus lari. Cheating gitu nggak diterima tuh ya. Siapa suruh jalan gitu. Dulu kita nakal-nakalnya lari jauh gitu. Kan dulu di Ciloto itu di Jawa Barat pemesanan. Ada angkot, ada truk, kita numpang di truk. Cheating. Cheatingnya gitu ya. Ya, Atau udah nyampe aja. ntar Ya. ada di sana kan daerah pegunungan, air masih bersih dulu kan. Ada got itu di situ, airnya kan bening udah basah-basah ini biar kelihatan keringat. Pernah lah itu. Ya. Mantap. Om Jimmy, sekali lagi terima kasih banyak Siap. waktunya udah sharing-sharing bareng kita. Siap. Om, sorry, boleh ada ini nggak sih? Ada mungkin dojonya mau dipromosikan? Ada nggak sih tempat latihan yang Ada, dojo kita ada di Kertajaya, di Dojo Pengprov PJSI Jawa Timur. Nah ini kalau teman-teman ada yang mau dan berminat untuk Kalau ada yang mau dibantu, monggo silakan. mau dibanting ya, ada teman yang suka minjem uang, nggak bisa kembaliin, kita bawa ke dojo. Mungkin bisa dibantu bantingin sama Om Jimmy. Betul ya? Siap. Tapi teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh sharing cerita-cerita kalian. Barangkali kalian bisa duduk di sini bareng kita untuk ngobrol. Siap, Om Jimmy, terima kasih dong. Terima kasih. Waktunya udah disempetin kesini ngobrol-ngobrol bareng kita. Teman-teman juga terima kasih ya. Bilang apa? Siap. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Jimmy. Jangan lupa sebat dulu. Dah.